dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengembangan sumber daya manusia atau disebut SDM berkualitas di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini merupakan hal yang tidak harus karena ketertinggalan di tingkat pengembangan sumber daya manusia atau SDM, maka saat itu kita tertinggal. Pengembangan sumber daya manusia harus bersamaan dengan pengembangan nilai-nilai yang dimaksud pembelajaran IPS. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoretis, nilai filsafat, dan nilai ketuhanan. Selanjutnya, mari kita jelaskan satu persatu tentang nilai-nilai tersebut. A. Nilai edukatif. Salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan IPS yaitu adanya perubahan perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. B. Nilai praktis. Kita bersama sepakat bahwa pembelajaran dan pendidikan apapun nilainya tidak berarti apabila tidak ada diterapkan secara praktis dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nilai teoretis. Membina peserta didik hari ini pada proses perjalanannya diarahkan menjadi SDM untuk hari esok. Nilai filsafat. Pembahasan ruang lingkup IPS secara bertahap dan keseluruhan sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik. Nilai ketuhanan. Dapat menghayati sendiri dalam menikmati segala yang kita peroleh sebagai manusia, makhluk sosial yang berbeda dengan makhluk-makhluk hidup ciptaan yang maha kuasa, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang. IPS hampir termasuk ke dalam segala aspek kehidupan. Misalnya dalam kehidupan sosial kita manusia, ada aspek sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang telah lalu yang tidak kita alami sendiri. Namun demikian, peristiwa-peristiwa yang bersejarah itu sangat berwujud dan bernilai bagi kehidupan kita saat ini. Nu'man Somantri yang dikutip oleh Daljuni 1981 menyatakan bahwa pembaruan IPS sebenarnya masih dalam proses yang berisi berbagai eksperimen. Adapun ciri-ciri yang kedapatan di dalamnya memuat rincian sebagai berikut. Bahan pelajarannya akan lebih memperhatikan minat para siswa, masalah-masalah sosial, keterampilan berpikir, terutama tentang sesuatu, serta pemeliharaan dan lingkungan-lingkungan. Program studi IPS akan mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. Organisasi kurikulum IPS akan bervariasi dari susunan yang terintegrasi. Susunan bahan pembelajaran akan bervariasi dari pendekatan kewarganegaraan, fungsional humanistis, sampai yang struktural. Kelas mengajar IPS akan dijadikan laboratorium demokrasi. Evaluasinya tidak hanya akan mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor saja, tetapi juga mencobakan mengembangkan apa yang disebut kecerdasan demokratis dan melengkapi program pembelajaran IPS. Demikian pula, unsur-unsur ilmu pengetahuan, teknologi, matematika, dan agama akan ikut memperkaya bahan pembelajarannya. Keperluan konsep yang akan harus konsep yang diperlukan oleh peserta didik dalam memahami dunia sekitarnya. Ketepatan perumusan yang akan mengajar harus tepat sehingga tidak memberi peluang bagi penafsiran yang salah konsep. Mudah belajar, konsep yang diperoleh harus dapat disajikan dengan mudah. Kegunaannya
Apakah target yang telah ditetapkan atau kompetensi yang telah ditetapkan telah dapat dicapai? Evaluasi ini biasa kita sebut sebagai evaluasi formatif. Evaluasi yang merupakan evaluasi dari seluruh rangkaian proses pembelajaran atau evaluasi kita sebut sebagai evaluasi sumatif.